Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita akan mendengarkan renungan harian dari gereja kita. Terlebih dahulu marilah kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat hari yang baru yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Setelah malam yang gelap kami lewati bersama dengan Tuhan. Sebelum kami melakukan aktivitas kami satu hari ini, kami ingin diperbaharui, dituntun oleh firman Tuhan di dalam kehidupan ini, supaya kami memiliki keyakinan, pengharapan, serta kepastian bersama dengan Engkau. Berkati firman yang kami dengarkan hari ini Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini Selasa tanggal 30 Juni tahun 2020, firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita terambil dari kitab Injil Yohanes pasal 13 ayat 14. Tertulis seperti itu di sini. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, Aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pastinya kita sering mendengar kata role model. Role model itu dengan secara sederhana diterjemahkan dengan teladan. Jadi role model adalah suatu tindakan yang mencerminkan suatu sikap yang baik, sehingga dapat dijadikan sebagai model, acuan, atau contoh di dalam kehidupan. Dalam menjalani kehidupan ini penting kita memiliki role model untuk mengarahkan, untuk menuntun orang lain supaya mereka melakukan hal-hal yang baik, untuk menuntun mereka menjadi pribadi seperti apa pada waktu yang akan datang. Anak-anak sering membuat orang tuanya menjadi role model, baik bapak atau ibunya, yang dilihatnya sebagai seorang pekerja keras, seorang yang disiplin, dan seorang yang sangat mencintai keluarganya, terlebih anak-anaknya. Tetapi ada juga orang lain, bahkan mungkin bapak ibu, saudara-saudara yang mendengarkan khotbah hari ini, ada orang yang membuat role model dalam hidupnya seperti orang-orang besar, orang-orang hebat yang pernah hidup atau bahkan yang hidup sampai hari ini. Contohnya ada orang yang memiliki role model di dalam diri Soekarno, yaitu Presiden Republik Indonesia yang pertama. Ada juga orang memiliki role model di dalam diri Mahatma Gandhi, yaitu seorang pendiri negara India. Bahkan ada juga orang yang memiliki role model di dalam diri seorang Bill Gates atau Steve Jobs. Mereka itulah orang-orang yang dianggap memiliki dedikasi yang tinggi di bidangnya masing-masing. Mereka memiliki terobosan yang sangat luar biasa di dalam peradaban kehidupan kita saat ini. Namun ada juga yang disayangkan di dalam kehidupan kita ini, di mana anak-anak tidak menemukan role model di dalam diri orang tuanya, karena orang tuanya tidak menjadi contoh
dalam kehidupannya. Bahkan ada juga anggota jemaat yang tidak memiliki role model di dalam diri seorang gembala atau pemimpin gerejanya. Hari ini kita mau belajar dari seorang pemimpin yang terkenal, yang kita yakini menjadi role model bagi kehidupan kita, yaitu Yesus Kristus. Dialah pemimpin gereja, dialah yang menetapkan tuntunan, contoh di dalam kehidupan kita ini. Tuhan Yesus tidak hanya berkata-kata, tetapi dia juga melakukan apa yang dia lakukan sesuai dengan apa yang dia katakannya. Guru dan Tuhan itu disebutkan namanya di dalam khotbah kita, renungan kita hari ini. Dia saja mampu melakukan pembasuhan kaki kepada murid-muridnya. Kita tahu pembasuhan kaki bukan suatu tindakan yang biasa-biasa, bukan suatu tindakan yang lazim, apalagi dilakukan oleh seorang guru atau seorang yang disebut dengan Tuhan di dalam firman Tuhan hari ini. Tindakan Yesus di dalam renungan kita hari ini adalah tindakan yang extraordinary, yang sangat luar biasa. Karena pada umumnya budaya yang berkembang ketika melaksanakan pembasuhan kaki itu dilakukan oleh orang-orang yang lebih rendah kedudukannya kepada orang yang lebih tinggi. Bahkan mungkin juga dilakukan oleh anak kepada orang tua, seperti yang dilakukan di budaya orang Romawi. Atau ketika budaya Yahudi, seorang tuan rumah membasuh kaki tamunya yang dianggap tamu yang dihormati ketika mereka berkunjung ke rumahnya. Jadi intinya Bapak Ibu, pembasuhan kaki dilakukan oleh orang yang lebih rendah kedudukannya kepada orang yang lebih tinggi. Tetapi tidak demikian dengan firman Tuhan hari ini. Yesus adalah guru, dia adalah Tuhan. Dia mau melakukan pembasuhan kaki, membasuh kaki murid-muridnya. Inilah yang kita sebut Yesus sebagai pelayan yang sejati. Bahkan dia juga adalah pemimpin yang sejati. Dia bertindak, berbuat seperti apa yang dia ucapkan di dalam kehidupannya. Bapak Ibu saudara-saudara, apa makna pembasuhan kaki yang dilakukan oleh Yesus? Yesus ingin mengajarkan kepada kita tentang arti melayani. Kita harus melayani, bukan untuk dilayani. Kita harus melakukan terlebih dahulu supaya orang lain juga melakukannya suatu saat di dalam kerendahan hati dan kerendahan diri. Orang yang memiliki kerendahan hati itu sebenarnya bukan orang yang biasa-biasa, tetapi itu adalah orang yang luar biasa. Dia memiliki jiwa yang besar di dalam kehidupan ini untuk berbuat juga yang besar bagi orang lain. Yang kedua, Yesus juga ingin mengajarkan kepada kita untuk saling memperbaharui diri. Karena di dalam pembasuhan kaki itu ada penyucian, pembersihan. Maka kita diperintahkan untuk membasuh kaki orang lain supaya kita saling memperbaharui di dalam kehidupan ini. Tidak hanya melihat atau menghakimi kekurangan atau kesalahan orang lain. Yang terakhir, Yesus sebenarnya menekankan bahwa pembasuhan kaki ini wajib kita lakukan. Di dalam bahasa aslinya kata wajib itu sebagai utang bagi kita. Jadi kalau kita memiliki Yesus sebagai role model dalam kehidupan ini, maka kita juga wajib melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan di dalam kehidupan kita ini. Ketika Anda mencontohkan diri menjadi seorang pemimpin yang melayani, maka Anda sedang mempengaruhi orang yang Anda pimpin. Jadi kalau kita tidak mencontohkan apa yang baik, sulitlah kita mempengaruhi orang lain sesuai dengan apa yang kita ingini. Oleh karena itu, mari kita saling melayani dengan rendah hati, dengan rendah diri. Mari kita tidak hanya menghakimi orang lain, tapi saling memperbaharui satu dengan yang lain. Apa yang diajarkan oleh Yesus adalah baik dalam kehidupan kita ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Kami belajar dari firman Tuhan hari ini. Yesus sebagai Tuhan dan Guru mau membasuh kaki
murid-muridnya yang sebenarnya lebih rendah darinya. Tetapi Yesus melakukan itu sebagai tanda bagi kami bahwa hidup kami bukan hanya untuk dilayani. Hidup kami bukan untuk menjadi bos terhadap orang lain, tetapi hidup kami mau melayani, merendahkan hati untuk orang lain. Tindakan melayani bukan tindakan biasa-biasa, tetapi tindakan itu adalah tindakan yang luar biasa. Biarlah kami juga saling memperbaharui, tidak menghakimi satu dengan yang lain, yang seringkali melihat kesalahan orang lain lebih banyak dari apa yang kita lakukan di dalam kehidupan ini. Mari Tuhan, Engkau berkati firman, supaya kami menjadi orang-orang Kristen yang setia mengikuti role model dalam kehidupan kami, yaitu Yesus Kristus sebagai pelayan sejati dan sebagai pemimpin yang sejati. Berkati aktivitas kami satu hari ini, kuatkan kami Tuhan dalam menghadapi pergumulan sekarang ini, terlebih masa-masa pandemik COVID-19 ini, supaya kami kuat, kami mau melayani dan menjadi pemenang dalam kehidupan ini. Demi kasih setia Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah senantiasa memberkati engkau sekalian. Amin.